sukacita di tempat ini, amin. Amin. Boleh lambaikan tangannya saudara yang bersukacita pada hari ini, amin. Amin. Let's go, we learn a new song today. Come on, sing it. Mari sama-sama kita belajar lagu baru ini, okay? There is anointing right here and now. There is a fresh wind, and I can hear the sound. Something truly wonderful is happening. There is a difference inside of me, more than a feeling. This is prophecy. Something really powerful is happening. Come on, sing it. Darkness bow down to the day. Mountains get up on my way. Breaking out of yesterday. I got a new thing coming. Time is giant in my face. You're not greater than my faith. Best believe me when I say I got a new thing coming. 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 There is anointing to destroy the yoke, sell every stronghold. You gotta let me go. Something really powerful is happening. There is a freedom that I have never known. Out of the shadows into the overflow. Something really powerful is happening. Come on, just lift your hands. Darkness bow down to the day. Mountains get up on my way. Breaking out of yesterday. Sing it. I got a new thing coming. Tell this giant in my face, you're not greater than my faith. Best believe me when I say I got a new thing coming. I got a new thing coming. Oh, I got a new thing coming. I got a new thing coming. I got a new one, Lord. New heart for you. Come on, just sing it. I can see the cloud, heavy with rain, and it looks like revival is headed our way. I can see the cloud, heavy with rain, and it looks like salvation is headed our way. Oh, I can see the sound, the abundance of rain, and it sounds like a freedom is headed our way. I can hear the sound, the abundance of rain, and it sounds like provision is headed our way. I can see the cloud, heavy with rain, it's
Shalom 2PM. Luar biasa, kita kasih kemuliaan sekali lagi yang paling mulia buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom teman-teman, wow senang sekali bisa melihat teman-teman lagi karena minggu lalu kita off ibadah ya. Karena ada orasi, demo dan segala macamnya. Tadi di Mercy Seat kita disuruh sharing kayak pengalamannya kemarin minggu lalu kayak gimana gitu ya. Tadi beberapa teman ada yang cerita dia di rumah aja pas lagi kayak gitu ya. Terus ada yang rumahnya tuh di Kuitang teman-teman, di salah satu committed kita ya. Bener-bener rumahnya tuh di titik pusat demo, jadi gak bisa kemana-mana. Sedangkan saya pribadi juga kena, teman-teman saya buat konten lumayan ditonton. Terus saya di DM bahwa buzzer lo ya. Kaget, dibayar 150 juta lo ya. Saya sih beriman, mana 150 juta, kalau ada saya mau. Masalahnya kan gak ada. Habis saya baca itu saya juga bingung teman-teman. Saya lihat kan kondisinya seperti apa, wow. Oh iya ada buzzer segala macam. Saya baca lagi DM-nya namanya Ahmad siapa, bukan Ahmad Syarauni, bukan. Namanya siapa gitu, dia bilang, kalau emang lu buzzer. Gue udah panik kan tuh, keluarga gue gimana nih kalau begini. Kalau emang lu buzzer, bagilah dulu 1 juta. Kayak wow, kita ngelihat bahwa di minggu lalu banyak sekali terjadi goncangan. Tapi kita yakin dan percaya hari ini kita bisa berkumpul karena kuasanya Tuhan. Amin teman-teman, amin ya. Jadi hari ini saya mau menyapa dulu buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Apakah ada welcome home di 2PM? Boleh? Nggak usah takut, nggak usah panik. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Kalau nggak ada saya bacain ya. Soalnya udah masuk nih, lengkap. Michelle Angela, nomor handphonenya 089. Nggak usah dibacain ya. Oke, ada Michelle Angelia. Apakah ada? Pernah pelayanan di GTC katanya. Halo Michelle, mana orangnya? Mana orangnya? Lagi tengkurap apa gimana? Nggak kelihatan nih. Oke, dan kedua ada Dino. Dari Pasar Baru, bajunya kaos hitam, duduk paling belakang tengah kanan. Dino, baju hitam. Oh bukan, lah mana Dinonya? Ada lah, mungkin malu-malu ya. Dan kita mau menyambut ada satu angkatan dari sekolah SMA 41. Ada Dev, Jordi, Marcel, dan Elkana. Hai guys, mana kalian? Ini nih, itu dia tuh, berempat ya. Tuh 2, 3, 4, yang itu orang tuanya. Halo Tante, Shalom. Terima kasih ya ajak anak-anak mudanya di tempat ini. Oke, sebelum kita masuki beberapa pengumuman, kita mau memberikan persembahan dulu. Teman-teman, di depannya sudah ada QR code. Silakan, di depan kalian juga, di kursi sudah ada QR. Boleh sebelum kita memberikan persembahan, kita tunduk kepala sebentar. Saya izin teman-teman. Bapak, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul. Tuhan, Bapak, kami sebentar ingin mengembalikan Tuhan apa yang menjadi milik Engkau. Biarlah Tuhan ini bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, bisa dipakai oleh gereja ini. Dimanapun Tuhan dalam pelayanan, di misi, di daerah-daerah Tuhan, bagi janda-janda dan semuanya Tuhan. Kami percaya berkat ini akan menjadi perpanjangan tangan-Mu yang luar biasa. Kami siap untuk memberi, kami siap untuk mengembalikan yang terbaik. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke, silakan Bapak Ibu, teman-teman yang ingin memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan saya izin ya, untuk memberikan beberapa pengumuman penting bahwa kita di 2PM itu sangat kental sekali dengan cool. Silakan. Jadi cool ini memang diperuntukkan untuk kita semua yang ada di sini, seluruh jemaat ya. Mau yang muda, baru yang punya pasangan ya, baru menikah, bahkan sampai yang sudah senior, bahkan kita ada coolnya. Di sebelah sini yang ada di Bold ini online ya. Jadi buat teman-teman yang dari SMA 41 saya undang ya. Kita berkul bersama, isinya asik-asik kok, sangat relate. Kalau SMA ya, akan sangat relate sekali. Oke, setelah dari cool, ngapain sih Bang Pen? Kita akan undang teman-teman untuk sama-sama melayani Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kita melayani Tuhan itu bukan karena mampu saja, tapi kita karena mau. Amin? Yes, jadi kita butuh sekali banyak volunteers, ya, dari Sunday Service, kreatif, praise, dan juga nursery. Jadi please, teman-teman, kita melayani bersama-sama ya. Dan di 2PM sendiri teman-teman kita punya culture. Nah ini yang penting ya. Yang bisa bikin kita tuh lebih dekat dengan satu dengan yang lain. Culture 2PM tuh ada apa aja sih Bang Pen? Yuk kita singkat saja. Ada 4 teman-teman. Ada belong, responsive, expressive, dan warm. Ini adalah culture-nya kita belong to the host, kita kayak keluarga teman-teman, kita saling kenal ya. Bukan sok-sok kenal, sok-sok tahu gitu, enggak, kita mau saling kenal.
Kita responsif terhadap firman Tuhan. Kalau nanti hari ini leaders kita akan bicara di depan, kita responsif. Kalau memang itu benar-benar kena di hati kita, wow, kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau tepuk tangan, silahkan. Tidak ada yang dibatasi di sini. Kita tidak mau membatasi Tuhan, amin. Amin ya. Dan selanjutnya ada ekspresif seperti tadi kita menyembah Tuhan, teman-teman. Gak usah fokus, maksudnya gak usah lihat kiri kanan, kita fokus ke hadapan Tuhan, benar-benar menyembah Dia. Kalian mau nangis, mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, mau berbahasa roh, bebas. Ekspresikan. Ya, ketika kita menyembah Tuhan. Yang terakhir, kita mau warm each other. Ya, kita mau benar-benar saling bisa ngobrol, kita bisa tahu, bahkan tim hospitality kita sampai tahu ya. Teman-teman yang baru datang, kita izin bukan mau mengocek-ngocek pribadi ya, enggak, tapi kita pengen lebih kenal satu dengan yang lain. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa follow sosial media kita, teman-teman. Nah, ini yang penting karena di sini banyak sekali info-info ya. Entah hari ini kan kayak ada pedal. Ini hari ini ada info, hari ini akan ada pedal di Anfa ya, di sekitaran Kelapa Gading, jam 6, terus juga ada beberapa teman-teman yang kesaksian. Nah, ada yang tahu di bulan ini tema kita apa teman-teman? Ada yang tahu? Di bulan lalu kita belajar apa? Beyond 9 to 5, tapi bulan ini kita akan belajar tentang yang namanya mental health. Wah, tadi saya baca di ChatGPT. 1 dari 3 remaja itu mengalami kecemasan. Wah, banyak teman-teman. Jadi pas banget di bulan ini kita akan ngomongin mental health. Dan ini segala juga laporan kepada readers bahwa ada yang kesaksian. Bahkan sebelum firmannya hari ini dibagikan Ko Didi, bahkan ada yang kesaksian katanya dia selama bertahun-tahun itu teman-teman ya, susah banget yang namanya mengambil keputusan. Ya, takut banget mengambil keputusan karena dia melihat ke belakang bahwa orang tuanya selama bertahun-tahun dari kecil marahin dia, nggak kasih kesempatan dia buat memilih sesuatu, pokoknya semuanya itu dipagerin. Sehingga membuat dia sebagai dewasa yang takut untuk membuat keputusan. Tapi 5 tahun yang lalu dia berdoa sama Tuhan, dia belajar mengampuni mamanya dan dia bilang, Tuhan ampuni saya, ampuni mama saya atas ketidaktahuannya mungkin dalam mendidik anak. Tapi saya mau berdoa, kami semua dipulihkan dan keluarganya dipulihkan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Semuanya ada loh di sosmed 2PM. Jadi yuk boleh yuk di follow karena tiap minggu kita juga akan ada prayer request yang masuk di sini. Nah, kita akan berdoa bersama seperti biasa teman-teman karena kita percaya kalau kita doa bersama-sama secara berjemaat seperti ini kita yakin dan percaya kita akan dikuatkan juga secara bersama-sama. Mungkin kita nggak sisipkan doa tapi kita merasakan doa yang sama, kita aminkan sama-sama ya. Jadi boleh saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Prayer request sudah masuk, kita mau berdoa buat mereka dan sedikit informasi saja bahwa nanti di akhir ibadah kita akan ada perjamuan kudus ya. Dipastikan jangan pulang terlebih dahulu. Boleh kita berdoa? Mari kita fokus. Ya Tuhan, kami mau membawa Tuhan doa dari teman-teman kami yang sudah masuk Tuhan di sosial media 2PM. Ada beberapa Tuhan yang menjadi problem Tuhan dari teman-teman kami. Kami mau bersepakat hari ini kami mau berdoa Tuhan karena kami percaya Tuhan amin yang terbuat dari iman bisa membuat kami terasa aman. Kami percaya Tuhan lewat komunitas gereja ini Tuhan bersama-sama kami bisa saling menopang. Minimal kami bisa saling mendoakan agar kami bisa dikuatkan. Tuhan yang pertama ada teman kami yang berdoa untuk perekonomiannya dia Tuhan yang sedang goyang. Kami mau berdoa Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh, God's provider, yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bukan hanya sekedar keinginan. Kalau memang kami harus melewati proses ini ya Tuhan, kami mau belajar supaya kami mengerti bahwa proses yang harus kami lewati ini akan menjadi dan membentuk pribadi kami yang lebih baik lagi. Bapak kami juga mau berdoa, ajar kami, karena kami mau belajar Tuhan, bahwa berkat gak selalu tentang uang, bisa jadi juga pikiran yang tenang. Ajar kami Tuhan untuk memiliki damai sejahtera dalam pikiran dan hati kami supaya kami gak fokus hanya dalam uang saja Tuhan. Tapi kami percaya berkat itu sudah mengalir sebelum kami doakan ketika kami punya hati dan sikap yang benar. Berkati teman kami Tuhan dalam setiap proses perekonomiannya Tuhan, kami percaya apa yang menjadi kerinduannya, mungkin yang menjadi kegelisahannya, kecemasannya Tuhan, Kau boleh temani dia Tuhan.
Kau berikan dia kesempatan-kesempatan dimanapun dia boleh berada, supaya bisa ketemu Tuhan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Nah selanjutnya kami mau berdoa buat teman kami yang rindu pemulihan buat keluarganya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pelayanan dimulai dari Yerusalem, pelayanan dimulai dari keluarga. Kami mau berdoa Tuhan, ketika teman kami rindu, mungkin ada teman-teman di sini juga rindu pemulihan untuk keluarganya. Mari kita perkatakan bahwa kami percaya Tuhan, keluarga kami sudah menjadi milik Engkau. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi lilin Tuhan yang terang dalam rumah kami. Seperti garam Tuhan yang bisa memberikan rasa dalam keluarga kami. Ajar kami Tuhan. Walaupun kami ngerasa mungkin gak mampu, mungkin gak layak. Tapi bolehlah Tuhan ada kasih-Mu yang mengalir bagi keluarga kami. Supaya benar-benar terjadi Tuhan transformasi untuk keluarga kami dan dipulihkan. Bukan hanya dipulihkan Tuhan, kami rindu melihat keluarga kami bersama-sama bisa melayani Engkau Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarga kami. Dan juga kami mau berdoa Tuhan buat teman kami yang berdoa untuk temannya yang sedang kecewa sekali sama Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan manusia bisa kasih harapan, tapi cuma Tuhan yang bisa kasih kepastian. Oh Lord God, kami mau berdoa Tuhan buat teman kami yang mungkin sedang kecewa sama Tuhan. Ada hati yang hancur, mungkin ada hati yang sedih melihat Tuhan segala macam. Kami mau berdoa hari ini Tuhan, kami mau patahkan setiap perasaan itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah memeluk dia dalam keadaan apapun. Dalam hati yang hancur Tuhan bisa gantikan yang baru. Kau berikan teman kami hikmat Tuhan, bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk bisa berbicara mengenai firman-Mu Tuhan. Dan teman kami bisa rindu lagi kepada Engkau. Dan kami yang terakhir Tuhan berdoa untuk teman kami yang rindu untuk lulus dari skripsi dan mempunyai karir yang bagus Tuhan. Kami percaya seperti anak panah di tangan pahlawan. Teman kami ini Tuhan yang sedang berjuang dengan skripsi, kami mau berdoa dia akan mendapatkan nilai yang terbaik. Kami berdoa Tuhan ketika dia sidang Tuhan Engkau hadir bersama dengan dia Tuhan selalu. Apapun yang dikeluarkan dari mulutnya Tuhan, semuanya Tuhan kata-kata yang membangun Tuhan. Dan berikanlah dia nilai yang terbaik Tuhan. Temani dia Tuhan dalam setiap prosesnya Tuhan, dalam setiap pembelajarannya Tuhan. Agar menjadi anak-anak yang tangguh, bukan anak yang tanggung Tuhan. Dan untuk teman kami yang rindu dalam karirnya Tuhan, kami berdoa Kau temani dia dalam prosesnya Tuhan. Untuk menambah value dalam dirinya Tuhan. Supaya dia bisa menjadi anak yang luar biasa di tangan Engkau dan karirnya bisa terus maju. Terima kasih Tuhan. Terakhir kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk seluruh pemimpin kami, untuk seluruh orang-orang yang sudah memberkati dalam pelayanan ini. Kami berdoa, kami juga mau lepaskan berkat bagi setiap mereka Tuhan. Semoga visi, misi-Mu Tuhan tetap selalu ada dalam hati mereka. Dan kami berdoa untuk negara kami Indonesia aman. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan yang kondusif Tuhan. Supaya terus Tuhan Indonesia dalam naungan-Mu. Biarlah Tuhan lewat masalah-masalah kemarin Tuhan. Kami anak-anak Tuhan semakin dipersatukan Tuhan. Kami anak-anak Tuhan semakin Tuhan dilekatkan Tuhan. Untuk terus menjadi perpanjangan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berekspresi Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu lebih dalam Tuhan, dalam penyembahan Tuhan. Dan kami juga siap untuk menerima firman-Mu nanti. Kami berdoa yang percaya sama katakan amin. Amin. Mari teman-teman, kita masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya pribadi Tuhan yang mau menerima kami apa adanya, apapun kondisi kami. Terima kasih Kau telah pulihkan Tuhan, menyambut kami pulang. Bahkan Kau pulihkan keluarga kami dan bangsa kami. Dengan apa kan kami balas Tuhan setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, kalau bukan dengan menyembah Tuhan. Mari Tuhan kita sembah Dia. Your love on the line to bear the weight of sin that was mine, washing my river of wrong into the sea, your infinite love. Forever.
hurricane wind. Furious love, lay waste to my sin. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm bound in Christ, in your love forever. With all
tengah ketakutan kami Tuhan, di tengah kekhawatiran kami Tuhan, segala masalah apapun yang kami hadapi, kami mau tetap terus berpegang teguh sama Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Allah, satu-satunya Allah yang memegang setiap hidup kami Tuhan. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi di tempat ini Yesus. Ajar kami untuk tetap dekat dengan kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap dekat dengan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak bermasa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu,
pada rancangan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Seberapa kompleks, seberapa dalam kami jatuh di dalam satu lubang. Seberapa dalam kami jatuh di dalam depresi, anxiety. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Sang Pembuat mujizat. Dan Engkau masih mampu. Bahkan firman-Mu mengatakan Engkau sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan hidup kami di tangan Tuhan. Biar firman-Mu berkumandang Tuhan. Firman-Mu boleh melegakan, menyembuhkan, menguatkan kami. Berbicara kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Sebelum saudara duduk katakan, it's good to see you in church today. It's good to see you in church today. Well indeed, senang sekali untuk kita bersama-sama bisa kembali beribadah saudara-saudara. Di dalam rumah Tuhan di hari Minggu jam 2 siang bersama 2 p.m. Young Professionals dan Young Couples. Tentunya thank you untuk semua leaders GBI PRJ yang sudah mempercayakan kami, termasuk saya, platform ini untuk melayani para young professionals. Ya, dan terima kasih kepada teman-teman semua jemaat terkasih yang sudah setia beribadah. Walaupun mungkin dalam satu minggu terakhir ini negara kita mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan, tetapi saya percaya Tuhan kita masih pegang kendali atas Indonesia. Amin, saudara-saudara. Ya, nah bulan September ini 2 PM akan membahas tema besar yaitu The Battle Within atau pertempuran yang terjadi di dalam kita. Nah untuk pertama kali saudara-saudara 2 PM memperkenalkan satu topik yang sensitif dan sangat dibutuhkan untuk dibahas yaitu tentang mental health. Disclaimer saudara-saudara, tentunya saya bukanlah seorang psikiater, saya bukanlah seorang dokter, dan juga saya bukanlah seorang professional counselor. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang juga dalam satu journey, satu perjalanan bersama dengan saudara-saudara di dalam menuju yang namanya kesehatan mental. Nah tetapi walaupun saya bukan seorang profesional, tentunya kita percaya melalui firman Tuhan kita bisa menemukan jawaban dan pengharapan bagi situasi apapun yang kita hadapi. Katakan amin saudara, termasuk mental health. Nah untuk memulai tema bulan ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul From the Cactus to the Cross. Makanya saya bawa kaktus di depan ini saudara-saudara. Nanti supaya saudara tidak akan pernah lupa khotbah ini. Ya, ada kaktus di atas platform gereja. Nah saudara-saudara, Indonesian National Adolescent Mental Health Survey. Ya, survei ini dipelopori oleh Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan The University of Queensland dan John Hopkins Bloomberg School of Public Health di USA mengatakan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia bergumul dengan mental health issue. 1 dari 3 saudara. Remaja Indonesia bergumul dengan yang namanya mental health. Do you know 1 dari 3 remaja itu artinya ada 15 juta remaja di Indonesia yang bergumul dengan yang namanya mental health. Yang lebih memprihatinkan dikatakan bahwa 1 dari 20 remaja yaitu 5,5% memenuhi kriteria untuk gangguan mental secara klinis. Saudara. Dan hanya 2,6% yang mendapatkan bantuan profesional. Itu statistiknya dari lembaga yang sangat kredibel tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia. Artinya banyak sekali orang yang bergumul sendirian.
Dan mungkin ada orang-orang yang duduk di sebelah saudara-saudara. Ada orang-orang yang duduk di row saudara. Yang sedang bergumul. Atau mungkin saudara sendiri sedang bergumul dengan yang namanya mental health. Tersenyum di luar. Tetapi sebenarnya di dalam seperti mau teriak saudara-saudara. Punya banyak follower di sosial media. Tetapi merasa hidupnya hampa, tidak ada arti. Sibuk secara aktivitas, kesana kemari sosialita, tetapi merasa lumpuh di dalam. Nah, hari ini kita akan melihat ada satu cerita di Alkitab tentang seseorang pria yang hidupnya hancur, terisolasi, penuh dengan kekacauan, bahkan keluarganya gave up on him, saudara-saudara. Pria ini kerasukan roh jahat di Gerasa, saudara. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Again, another disclaimer. Walaupun semua orang yang bergumul dengan mental health belum tentu bergumul dengan yang namanya roh jahat. Tetapi saya percaya dari cerita ini, saudara, kita bisa mendapatkan intisari rohani, makna rohani yang bisa kita aplikasikan di dalam perjalanan rohani kita sendiri. Amin, saudara-saudara. Kita akan buka di Markus 5, ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Saya akan bacakan 1 sampai 20, saudara simak baik-baik karena kita akan mengikuti perjalanan cerita ini. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup, yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk dan sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, suatu cerita yang luar biasa yang barusan kita baca bersama-sama. Saya tidak skip satu ayat pun karena ada banyak makna rohani yang bisa menjadi satu kunci terobosan buat kita bisa sembuh dari yang namanya pergumulan mental health, saudara-saudara. Bagi kita yang bergumul dalam kesehatan mental, saya berdoa sama-sama kita ada di dalam satu journey menuju kesehatan mental yang lebih baik lagi. Saudara, dari perikop ini saya mau bagikan 3 hal tentang bagaimana kita bisa sembuh di dalam kesehatan mental. Yang pertama, saya mau katakan bahwa healing begins with honesty. Kesembuhan dimulai dari yang namanya kejujuran. Kalau kita lihat cerita ini, saudara-saudara, pada saat Tuhan sedang melayani orang ini, Tuhan berkata di ayat 9, kita lihat di slide berikutnya, dikatakan bahwa kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?"
Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat 2PM. Pada saat setiap kali Tuhan Yesus itu bertanya kepada seseorang, kita harus benar-benar pay really good attention. Benar-benar harus kita perhatikan baik-baik kenapa Yesus itu bertanya. Karena dia itu sebenarnya tahu segala hal, betul? Jadi kalau dia sedang bertanya, we have to really pay attention apa yang sedang Tuhan maksud di sini. Bahkan, saudara, Tuhan Yesus sebenarnya adalah the real master of question asker. Di Alkitab tercatat Yesus itu bertanya 300 kali dan dia hanya menjawab 10 kali pertanyaan yang ditujukan kepada dia. So, dia sedang mengatakan kepada kita bahwa dia ingin menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi di dalam dengan pertanyaan itu. Saudara paham maksud saya ya? Pada saat dia tanya siapa namamu? Dan orang ini berkata, Legion karena kami banyak. Saya rasa itu juga berbicara kepada kita yang bergumul dengan mental health. Tuhan sedang bertanya kepada kita, apakah masalahmu sesungguhnya? Dan mental health sama seperti orang ini, permasalahannya banyak. Saya rasa mental health adalah sesuatu hal yang sangat kompleks dan terkadang berasal dari berbagai akar permasalahan. Dan oleh karena itu izinkan saya untuk mengulas cukup banyak tentang permasalahan, inti permasalahan dari mental health. Kita lihat penyebab mental health. Ada 4, saudara. Yang pertama, penyebab mental health problem di dalam hidup kita adalah yang namanya social. Triggernya adalah social. Nah sama seperti orang ini yang tinggal di kuburan jauh dari komunitas. Mungkin dia berpikir orang yang mengasihi saya adalah orang-orang yang sudah meninggal dan terkubur di dalam kuburan. Bahkan peternak-peternak babi pun tidak mau berurusan dengan dia. Bahkan keluarganya pun sudah meninggalkan dia, menyerahkan dia di dalam dia punya ketidakwarasan. Demikian juga, saudara, terkadang problem mental health kita ada di dalam yang namanya toxic relationship. Oke? Jadi saudara, be very careful. Jangan dikit-dikit langsung makan obat dulu. Tunggu dulu, kita diagnosa pelan-pelan. Jangan-jangan mental health problem kita terjadi karena ada trauma-trauma sosial yang membuat kita menjadi pribadi yang anxiety-nya kita sangat tinggi. Kecemasan kita sangat tinggi. Kenapa? Karena ada trauma-trauma yang terjadi dari masa lalu, saudara. Oleh karena itu, mari kita cek kesehatan hubungan kita. Mungkin yang kita butuhkan dalam journey of healing adalah belajar untuk membangun emotional boundary. Supaya kita tidak tersakiti. Teman-teman dewasa muda, mungkin dulu waktu kita masih kecil kita ada di dalam rumah. Kita tidak tahu yang namanya emotional boundary. Tapi percayalah, seiring berjalannya waktu dan kita bertumbuh dewasa, punyailah emotional boundary, saudara-saudara. Supaya apa? Because you are worth it. You deserve to be healthy, saudara-saudara. Jika orang tua atau saudara kita, merekalah pribadi yang toksik dan mungkin itu terjadi, saya rasa sangat boleh kok, tanpa kurang ajar, tanpa mengurangi norma sosial, untuk kita membangun emotional boundary kepada mereka. Jika orang tersebut adalah rekan kerja, bos, juga kita bisa lakukan hal itu, emotional boundary. Dan jika memang kantor itu tidak nyaman, boleh kok kita cari tempat lain supaya kita bisa mendapatkan tempat yang lebih sehat untuk kebutuhan mental kita. Jika saudara-saudara mempunyai saat ini, mungkin kita bertumbuh. Makanya kalau saudara-saudara dekat dengan saya akan selalu challenge saudara-saudara untuk memperbesar kapasitas pertemanan kita. Ada satu tips yang saya lakukan dan berhasil bagi saya. Di awal tahun, saya mengambil komitmen untuk membuka diri saya untuk berteman dengan orang yang lebih banyak lagi, selain orang gereja. Bagi saya, sangat penting untuk setiap dari kita mempunyai beberapa set pertemanan. Oke? Listen to me. Bagi saya mempunyai pertemanan dengan orang gereja di tempat ini. Tentunya you are all my family. Tapi saya juga punya set pertemanan untuk teman-teman gereja yang dulu. Saya masih menjalin hubungan yang baik. Saya punya teman-teman di kantor. Saya punya teman-teman yang mengelola bisnis bersama dengan saya.
Kadang mereka bukan orang Kristen, tetapi it's okay. Lalu saya mempunyai teman-teman golf, saudara. Orang-orang baru yang saya baru kenal. Lalu saya masuk ke dalam komunitas pengusaha. Ada yang benar-benar anti-Kristen, ada yang Kristen. Tapi yet I want to be their friend. Why? Karena saya mau set emotional boundary dan benteng-benteng pertahanan. Di mana saya bisa mempunyai hubungan yang sehat. Just in case ada satu hubungan yang tidak sehat, maka saya punya opsi yang lain, di mana saya tetap bisa menerima kebutuhan sosial saya. You get what I mean, saudara-saudara? Dan ini saya lakukan untuk anak saya, saudara Josefa. Josefa mempunyai beberapa set of friends. Teman sekolah, teman nyanyi, teman musical drama, teman balet, dan teman gereja. Why? Saya mau dia bertumbuh, bergaul dengan berbagai macam orang, supaya dia mempunyai boundary, dan dia mempunyai pertahanan yang cukup baik. Seringkali yang terjadi di dewasa muda, you feel all alone. Why? Kita selalu menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kita hanya punya one set of friends. Even worse, you don't have any friends. Nah, bagaimana kita bisa sehat secara mental? So, maybe secara sosial, saudara, kita harus lihat. Dan bertanggung jawab secara jujur. Yes, I need a new set of friends. Lalu penyebab keduanya adalah biologis, saudara. Nah, menurut saya seringkali mood kita tidak baik. Mungkin 80% itu disebabkan karena gaya hidup kita yang tidak benar dan tidak sehat, saudara. Tentunya kita sudah dengar 2 bulan lalu kita bahas tentang fit for purpose. Saudara, itu sangat memberkati sekali, termasuk memberkati saya. Saya rasa seringkali kita mempunyai kesulitan memanage emotion kita karena kita mempunyai gaya hidup yang tidak sehat. Kita tidur tidak teratur, kita makan tidak teratur, kita bergerak tidak teratur. So, before you take any medicines, why don't you go out and get some sunshine? Why don't you go out and exercise, saudara? Why don't you go out, coba lihat bagaimana pola tidurmu. Dan saya percaya itu akan sangat membantu supaya kita bisa meregulate our emotion much better, saudara. Cek dan analisa lifestyle kita. Kalau engkau tidur setiap hari jam 3 pagi, tidur hanya sekitar 5-6 jam, nggak heran bahwa engkau selalu on the edge, selalu kayaknya anxiety, selalu kayaknya ingin diburu-buru. Mari kita istirahat sejenak. Tata lagi hidup kita, maka kita akan dengan lebih mudah meregulasikan emosi kita di dalam. Lalu berikutnya, saudara, kalau misalnya memang secara biologis, ada juga orang yang mengalami pergumulan mental karena adanya chemical imbalance di otak mereka. Brain hormonal issue. Sebagai contoh buat ibu-ibu muda di tempat ini yang baru saja melahirkan, biasanya akan memiliki perasaan postpartum depression. Ya, rasanya kok nangis terus, kenapa gue nangis terus gitu ya. Karena habis lahiran hormonalnya, jadi ibu-ibu itu biasanya hormonnya itu jadi gak balance karena baru melahirkan. Tapi ada, saudara, orang-orang yang mempunyai chemical imbalance sejak dia kecil. Hormonnya tidak balance sehingga dia itu tidak bisa meregulasi emosi dia di dalam internal itu dengan baik. Oleh karena itu, church, please don't be judgmental. Kalau ada orang yang sakit ginjalnya, kalau ada orang yang sakit lututnya, kenapa tidak ada orang yang bisa sakit otaknya, saudara? So please, berbelas kasihanlah buat orang-orang yang mempunyai permasalahan biologis secara hormon dan bagaimana otaknya ada chemical imbalance. Please have some sympathy and empathy, saudara, kepada mereka. Penyebab berikutnya selain sosial dan biologis adalah yang namanya psikologis. Saudara, kalau obat medis membantu kita secara biologis, namun obat medis tidak membantu kita untuk menata cara berpikir kita. Dan ini penting, saudara. Alright? Kalau kita hanya menggunakan obat terus-menerus tanpa berusaha merubah cara kita berpikir, maka itu seperti kita konsumsi steroid, tapi kita nggak pernah pergi ke gym. The truth is, kalau misalnya kita sungguh-sungguh mau sehat, kita harus do the hard work in menata cara kita berpikir, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, punyailah pikiran Kristus, saudara.
Makanya betapa penting pemuritan di dalam gereja. Kenapa? Supaya pikiran kita, pola pikir kita yang salah ini boleh diselaraskan, boleh di-tuning, boleh di-balancing lagi sesuai dengan firman Tuhan. We have to do the hard work. Saudara-saudara, banyak orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, namun sulit untuk mempunyai hubungan yang baik. Kenapa? Karena kita tidak melatih cara pikir kita dengan sehat, saudara. Kalau kita mengalami masalah dan perlu dibantu, kita bisa pergi ke professional counselor. Bukan tabu, saudara. Asking for help bukan tabu. Tapi bro, pergi ke professional counselor, mahal. Iya mahal, saudara. Tapi kalau engkau mau spend uang untuk baju yang terbaru, untuk lashes yang terbaru, untuk sneakers yang terbaru, untuk hobimu, untuk aktivitimu, untuk padel, untuk tenis. Why don't you invest money on your mind? Get healthy, saudara-saudara. Invest time, money, and effort untuk menata pikiran kita supaya semakin sehat. Katakan amin, saudara. Nah, yang terakhir, penyebab yang terakhir tentang mental health. Terkadang ada masalah kesehatan mental yang dipengaruhi oleh hal spiritual seperti orang Gerasa ini. Bagaimana kita tahu bahwa kadang-kadang itu masalah spiritual? Saya tidak akan terlalu dalam, saudara, tapi saya akan kasih kisi-kisinya kira-kira seperti ini. Orang yang terpengaruhi oleh roh jahat biasanya dia seperti merasa diserang oleh pribadi yang dia tidak tahu. Dia selalu bingung dan confused. Atau kadang-kadang dia suka masuk ke dimensi trans. Seperti masuk ke dalam alam roh. Dia punya kebencian atas nama Yesus. Dia sepertinya pengen menghujat Tuhan terus. Dia sepertinya menyukai hal-hal yang berbau mistis. Kadang-kadang orang-orang tersebut selalu cepat bosan dan selalu cepat ngantuk kalau mendengarkan firman Tuhan dan beribadah. Tapi keluar dari ibadah langsung seger lagi, saudara. Kalau kita baca Alkitab dan berdoa, seringkali sepertinya pikiran kita gampang sekali terawang-awang, mondar-mandir ke sana ke sini. Jangan-jangan, saudara, ada roh jahat yang mengganggu kita. Dan kalian tahu bahwa tidak ada satu roh yang tidak tunduk di dalam nama Yesus. Amin. Dalam sisi itu gampang, mudah. Ya, tapi kenapa saya jelaskan ini, saudara? Saya rasa, perhatikan saya baik-baik, kita sebagai orang Kristen harus meningkatkan awareness kita tentang mental health. Menurut saya kurang bijak jika kita orang Kristen dan pelayan Tuhan hanya mempunyai satu jurus untuk bisa melayani orang yang bermasalah dengan kesehatan mental. Sangat tidak bijaksana kalau kita hanya berkata, kamu mah kurang berdoa, kamu mah kurang iman, kamu mah belum memberi persepuluhan, kamu mah belum doa ini dan doa itu, kamu sih jarang ke gereja. Kita suka dengan mudah memberikan penghakiman bagi mereka yang bergumul dan kesehatan mental. Padahal perihal doa, baca firman, berbahasa roh, semua itu hanya berhubungan dengan yang namanya spiritual yang tadi saya bilang. Bagaimana dengan sosialnya? Bagaimana dengan psikologisnya? Bagaimana dengan biologisnya, saudara? Saya berdoa kita semua, gereja kita menjadi gereja yang menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan. Katakan amin, saudara. Saya akan bawa saudara ke dalam satu video. Seseorang yang sangat terkenal. Saya yakin kalian semua tahu orang ini. Kenapa saya jelaskan ini? Namanya adalah Robert Downey Jr. Ada yang tahu Robert Downey Jr.? Ya, Robert Downey Jr. Sebelum dia terkenal sebagai Iron Man, Robert Downey Jr. adalah seorang aktor yang terseok-seok di Hollywood. Kenapa? Karena dia itu kecanduan yang namanya alkohol dan obat-obatan. Tetapi satu saat dia berubah. Dan kita akan saksikan video ini. Ini bukan video di gereja, ini video pada saat dia menerima satu penghargaan di Hollywood. Oke? Are you guys ready? Boleh tolong dibantu oleh rekan-rekan multimedia. Actually, I asked Mel to present this award to me for a reason. Because when I couldn't get sober, he told me not to give up hope, and he urged me to find my faith. Didn't have to be his or anyone else's as long as it was rooted in forgiveness. And I couldn't get hired, so he cast me in the lead of a movie that was actually developed for him.
and he kept a roof over my head, and he kept food on the table. And most importantly, he said that if I accepted responsibility for my wrongdoings, and if I embraced that part of my soul that was ugly, hugging the cactus, he calls it, he said that if I hugged the cactus long enough, I'd become a man of some humility, and that my life would take on a new meaning. And I did, and it worked. All he asked in return was that someday I help the next guy in some small way. Oke. Jadi Robert Downey Jr. mengatakan ternyata ada satu pribadi namanya Mel Gibson. Mel Gibson is an Australian actor yang menjadi director dari Passion of the Christ. Kita tahu itu. Jadi ternyata Mel Gibson bilang sama si Robert Downey Jr. pada saat dia tuh selalu mabok-mabokan. Dia bilang, you gotta hug the cactus. Maksudnya apa hug the cactus? Jadi saya bawa kaktus di sini dan kita tahu biasanya kaktus itu berduri. Tetapi karena saya harus masukin ke dalam mobil, saya beli yang gak berduri, saudara ya. Tapi bayangkan kalau kaktus ini sangat berduri. Alright? Now, apa yang dimaksud dari hug the cactus? Cactus melambangkan sesuatu yang sulit dipeluk. Melambangkan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Melambangkan kelemahan kita, kejelekan kita. Our dark side. Our addiction. Seringkali, saudara-saudara, kita sebagai manusia, seringkali kita condong hanya mau mendekati kebisaan kita, kekuatan kita, sesuatu yang membuat kita merasa happy. Tapi dari video ini, saudara, tadi kita belajar bahwa justru kita harus honest, jujur, and own the problem and hug the cactus. Awal dari permulaan kesembuhan kita dari mental struggle adalah kita harus mengakui masalah kita, saudara. We have to embrace our dark side. Masalahnya ada 3 tipe orang yang sulit berubah, saudara. Ada 3. Yang pertama, orang yang tidak sadar dia punya masalah. Dan selalu hidup di dalam denial. Enggak, gue gak ada masalah. Enggak, gue gak seperti itu. Itu masalah orang lain. Itu masalah orang tua gue. Itu masalah guru gue. Itu masalah hamba Tuhan. Itu masalah kakak gue. Itu salah bos gue. Semua salah orang lain kecuali dia, saudara. You gotta hug the cactus. It's your problem. Let's own it. Orang kedua yang sulit berubah adalah orang yang tidak merasa perlu ditolong. Gua bisa kok. Tapi bertahun-tahun jatuh di dalam lubang yang sama. Berapa lama lagi engkau menunggu dan menjadi vulnerable supaya engkau hug the cactus dan mengatakan, iya, saya punya masalah ini. Saya butuh pertolongan. Orang yang ketiga yang sulit ditolong adalah orang yang gak butuh kebenaran. Perhatikan baik-baik. Orang ketiga yang tidak bisa berubah adalah orang yang tidak butuh kebenaran dan hanya butuh pembenaran. Enggak kok. Itu bukan salah gua, salah orang lain, salah situasi, salah Pak Presiden, salah guru, semua disalahkan kecuali dirinya. So, how about if we hug the cactus? Yes, saya punya masalah ini. Saya punya addiction ini. Saya punya masalah ini. I need help. Saya mau katakan, saudara, kita lihat di slide berikutnya. There's no shame in asking for help. It's actually a sign of strength. Minta bantuan bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi tanda bahwa kamu itu kuat, saudara. Healing begins with honesty. Are you okay with me? Kayaknya diam sekali nih, saudara. Diberkati, saudara. Kita akan lanjut ke poin berikutnya. This is tough. This is very tough. I wish it's Pastor Randy yang do this. This is so tough. Yang kedua, the first one, healing begins with honesty. Yang kedua, healing comes with purpose. Kesembuhan datang pada saat kita mempunyai tujuan hidup, saudara. Di ayat 19 kita baca lagi, dia katakan begini. Yesus tidak memperkenannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritakanlah
Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Pria ini setelah dia sembuh, waras, sehat, dia itu memohon kepada Tuhan, Tuhan aku mau ikut kamu aja. Aku mau ikut. Ingat, orang ini ada di daerah yang non-Yahudi. Jadi dia mau ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, no, you don't follow me. Ini tujuan hidupmu. Jadi basically dia tahu bahwa pada saat dia disembuhkan, dia itu membutuhkan tujuan hidup. Dan Tuhan Yesus memberikan dia tujuan hidupnya. Dan Yesus mengutus dia dan dikatakan pulanglah dan ceritakan apa yang Tuhan perbuat bagimu. There is something so powerful about life purpose, saudara. Seorang pribadi yang tidak mempunyai tujuan hidup, seringkali hidupnya berputar-putar di sekitar situ aja, berpusat kepada dirinya saja, saudara, sehingga tidak heran dia bergumul dengan yang namanya mental health. Purpose. Yesus tahu healing tanpa purpose bisa cepat hilang. But healing dengan purpose bertahan dan menjadi semakin kuat. Katakan amin, saudara. Saya akan jelaskan, saudara. Again, I'm not a psychologist. Tapi saya akan jelaskan ada satu kata baru yang saya pelajari seminggu terakhir ini. Dan kata ini berasal dari ilmu psikolog modern. Kata ini namanya adalah rumination. Apa saudara? Rumination. Rumination itu adalah bahasa Inggris tetapi bahasa teknikal untuk para psikolog bagi orang-orang saudara. Yang mempunyai kecenderungan ini. Kecenderungan apa? Mempunyai kecenderungan pikiran kita berputar-putar terus di hal yang sama. Kita replay terus kesalahan masa lalu. Kita lihat terus luka-luka masa lalu. Udah lama, tapi kita visit lagi ulang ke situ. Kita visit lagi rasa bersalah kita, kegagalan kita. Kita nggak bisa move on. Seperti kaset yang rusak diputar, putar, putar, putar. That's rumination. Dan banyak orang masuk dan terjebak di sini. Kita jadikan perasaan kita, feeling kita seperti bahan bakar. Sehingga semakin dalam kita masuk ke dalam rumination, semakin dalam lubang yang kita gali buat diri kita sendiri. Dan sulit bagi kita untuk keluar dari permasalahan mental health ini. Saya mau bagikan ada satu kabar baik buat kita semua yang terjebak dengan rumination. And this is so important. Please take note on this. Para dewasa muda, this is the sign of maturity. Saya mau katakan, our feelings matter, but they are not our master. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Our feelings matter. Of course, I don't deny your feelings. You feel depressed, I don't deny it. You feel lonely, I don't deny it. Don't deny it. Tuhan berikan kita perasaan and it's valid. Your feelings are valid. It's important. But they are not your master. Kalau kita jadikan feeling kita master kita, maka gak heran kita terombang-ambing seperti roller coaster. Kadang senang, kadang depresi, kadang wah pokoknya kita ke gereja kalau kita lagi mood. Saudara punya teman yang seperti itu? Ke gereja kalau mood. Bukankah itu seperti anak berumur 4 tahun gak mau mandi karena gak mood, saudara? But orang yang dewasa, orang yang sehat, orang yang kuat, saudara, dia hidupnya tidak disetir oleh perasaannya, saudara. You're valid, your feelings valid. It is important, but they are not your master. Amin. Seorang pemazmur mengatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kenapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Lihat itu saudara, dia tidak jadikan perasaannya tuannya. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lihat saudara, perbedaan orang yang terjebak di dalam rumination sama orang yang terjebak dan dia mengatakan no, I'm not gonna make my feelings to be my master. Saya akan direct my focus onto something else bigger. Amin, saudara. Haleluya. Saya merasakan ada orang-orang yang disembuhkan just now. Boleh saudara semua sama-sama kita tarik nafas pelan-pelan. Buang. Tarik nafas sekali lagi.
buang. God loves you so much. Dan Tuhan rindu untuk menyembuhkan kita. Dan Tuhan berikan kita perasaan. Dan perasaan itu baik. It's valid. It's important. But please do not make your feelings your master. Dalam banyak kasus mental health, psikolog dan terapis menyarankan penderita gangguan mental seperti depresi, kecemasan, PTSD, post-trauma syndrome, bahkan kesepian kronis, untuk memelihara hewan peliharaan, saudara-saudara. Alasannya bukan sekedar punya teman, tetapi mempunyai landasan ilmiah. Dan ini akan saya bagikan. Again, I'm trying to be scientific to you. Kenapa ada orang-orang yang perlu mempunyai pet. Kita lihat di slide berikutnya. Ini ada teman-teman yang punya pet ya saudara ya. Mereka adalah orang-orang yang paling happy gitu ya. Ternyata psikolog pada saat mereka mengkonseling dan sedang merawat orang-orang yang menderita depresi, saudara. Dia bilang, coba deh kamu punya tanaman, punya pet. Mana pet saya? Oh ini pet saya. Ya, saya punya pet saudara, ikan cupang. Supaya saudara ingat, ya, ini ikan cupang. Ini kalau dilelang sangat mahal saudara. Saya kasih nama boleh ya, Komik ya. Saya beri nama ya saudara, supaya saudara semua ingat khotbah ini. Saya beri nama dia Rumi. Ingat rumination, jangan terjebak di dalam rumination seperti dia. Oke? Ternyata science proof mempunyai pet atau plants, either itu kucing, anjing, atau apapun itu juga, mempunyai benefit bahwa ternyata orang-orang yang depresi itu terlalu fokus kepada dirinya sendiri. Pada saat dia punya pet, petnya itu mengurangi fokus pada diri sendiri. Oke? Yang kedua, ternyata mempunyai pet itu menurunkan stres fisiologis. Artinya apa? Dengan memelihara hewan, saudara, ternyata katanya terbukti bisa menurunkan kadar kortisol di dalam diri kita. Kadar kortisol itu hormon stres. Bahkan meningkatkan kadar hormon oksitosin. Apakah oksitosin itu? Hormon yang membawa kebahagiaan, rasa bahagia, happy feeling. Yang ketiga, ternyata kalau punya pet, anjing, kucing itu, setiap kali kita berjalan sore ketemu orang, kemungkinan besar more likely for you to strike a new conversation with somebody else new. Apalagi yang punya anjing juga. Pasti akan ngobrol, anjing lu dari mana ya, gitu-gitu saudara. Dibandingkan kita yang tidak punya pet seperti saya, tapi saya tetap sosial kok. Dan yang keempat, kalau mempunyai anjing atau pet peliharaan ternyata memberikan orang yang depresi itu a sense of purpose. Bahwa dia harus mengurus satu pribadi lagi selain dirinya sendiri. Alkitab mengatakan di Efesus, saudara. Efesus 2 ayat 10. And this is why the Bible is so relevant buat kita semua dalam situasi apapun. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Semua orang katakan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan katakan demikian. Oleh karena itu saya mau katakan kepada teman-teman di sini. If you're going through mental health problem, we're not going to judge you. But I'm going to tell you this. Kita lihat di slide berikutnya. We are saved not by works. But we are saved for good works, saudara. Oh, come on, I can hear a better amen than that. We are saved not by works, but we are saved to do good works. Oleh karena itu, that's why kita selalu buka tempat untuk kita sama-sama melayani bersama. Bukan karena mungkin kita kurang orang atau kita kepengen apa gitu, bukan. But sebenarnya pada saat kita melayani, it takes the sense of purpose. It put a sense of purpose in my life, in your life. Menaruh satu fokus yang berbeda dibandingkan berbeda. Mengasihani diri sendiri terus, me. Tetapi pada saat kita melakukan pekerjaan baik, kita mulai berpikir tentang orang lain. Kita mulai berpikir tentang hal-hal lain selain diri kita sendiri, saudara. Amin. We are saved not by works. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi untuk melakukan pekerjaan dan perbuatan yang baik.
Kita dipulihkan bukan hanya untuk duduk diam, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah rancang. Hidup kita punya tujuan, bukan sekedar survive, tetapi untuk menjadi berkat. Somebody said, amen. So, apa yang bisa kita lakukan minggu ini? Untuk mengalihkan fokus kita dari diri sendiri ke orang lain. You can do as easy as this. Minggu ini berkomitmen, mengirim pesan WA, encouragement, kepada 2-3 orang teman. Easy as that. Jangan kirimin tentang demo, itu gampang banget kirimin gitu ya. Yang encouragement gitu loh saudara-saudara. Bukan yang tentang itu tuh tabrakan, wah bla bla bla, itu cepet banget kirimnya. Tapi why don't you kirim pesan. Teman kita Elia baru pulang dari Kalimantan for good now di Jakarta. Why don't you send a message to her, welcome home. It's good to see you. Cannot wait to serve again with you. Something like that, saudara. Buat teman-teman yang mungkin dekat sama saya, mungkin jam 11 malam, setengah 12 malam suka dapat random message dari saya gitu ya. That's what I do. Why? Because I want to shift the focus. Bukan hanya sekedar memikirkan diri sendiri, tapi saya mau memikirkan orang lain. Mungkin saudara-saudara bisa mengambil langkah iman, yaitu apa? Untuk tergabung di dalam komunitas school. Cell group, untuk melayani. Kenapa? Bukan karena kita tuh mau-maunya kita juga tidak dibayar. Tetapi saya percaya pada saat kita berkumpul dan kita saling melayani, ada something yang terjadi di dalam diri kita. Kita tidak lagi hidup berdasarkan self-centeredness, tapi kita belajar untuk hidup. Untuk saling mendoakan, saling melayani, saling memperdulikan satu sama lain. Katakan amin, saudara. Even more, saudara bisa melakukan. Pada saat engkau sudah bergumul dengan mental health, maybe engkau bisa jadikan hidupmu menjadi kesaksian hidup buat orang-orang lain yang bergumul dengan mental health. Shift your focus. Healing comes with purpose. Discover and fulfill your life purpose and your mental health will be stronger and stronger. Healing begins with honesty. Healing comes with purpose. Dan yang terakhir saudara, healing comes to you as you are. Sang pembuat mujizat ingin bertemu dengan engkau dalam situasimu sekarang. What do you mean, Pastor? So I'm going to explain to you. Kita lihat di ayat pertama Markus 5. Dikatakan begini, saudara. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Saya bold, lalu sampailah mereka. Dari dulu saya baca tentang ayat ini, sering kali saya baca, tetapi saya kelewatan prinsip Alkitab nih. Fokus sama saya, tidak perlu fokus sama musisi. Don't worry, get this, the third point. Begitu tiba di daerah Gerasa, langsung ada satu orang kerasukan yang datang dari kuburan. Kira-kira kalau saudara jadi Tuhan Yesus, kira-kira seperti apa? Bayangkan, saudara. Baru turun. Bukan disambut pakai itu tuh kalung bunga itu, enggak saudara. Yang nyambut dia tuh orang kerasukan saudara. Dan dikatakan pada saat itu sudah malam hari saudara. Nah you have to understand, pada saat saya pelajari dan saya kulik ini, ternyata kepercayaan lokal pada saat itu adalah roh jahat itu selalu bergentayangan dan berkeliaran di kuburan saudara. That's real. Ternyata mirip-mirip sama Indonesia gitu ya saudara. Dan orang Yahudi tidak boleh, karena mereka tidak boleh bersentuhan dengan mayat atau jasad, saudara. Karena itu dianggap najis. Orang Yahudi menganggap pekuburan itu adalah tempat yang najis, saudara. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke situ. Bertemu dengan orang yang kerasukan setan, datang dari kuburan. Dia sedang mempertaruhkan sesuatu yang sangat besar, saudara. You get what I mean? So it's not a normal thing. Gak ada, zaman dulu tuh orang datang ke kuburan tuh gak ada, saudara. Tapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang berbeda. Selain itu, saudara, Gerasa adalah area di mana orang non-Yahudi tinggal. Makanya mereka bisa jadi peternak babi. Artinya mereka makan babi. Betul nggak, saudara? Nah, orang non-Yahudi di daerah itu biasanya dulu mempunyai kebiasaan untuk membawa ukupan atau sesajen ke kuburan. Kenapa? Karena mereka percaya di situ ada roh-roh jahat yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Oke?
Dan kalau kita baca di pasal keempat dan kelima, ternyata Tuhan Yesus datang ke tempat itu bukan siang hari jam 12 siang. Bukan pagi hari. Tuhan Yesus datang ke situ lagi gelap gulita, sudah malam saudara. Dan mereka percaya di zaman itu, kalau malam hari itu waktu di mana roh jahat berkuasa paling luar biasa. Kayak sekarang lah, kalau malam lebih takut kan. Nah sama seperti itu. Yesus harus bayangkan Tuhan Yesus bertemu dengan satu orang ini. Di setting seperti itu. Dan bukan hanya itu. Kita lihat di slide berikutnya. Ternyata kalau kita baca pasal 5. Pasal 4, untuk dia bisa ke Gerasa, Tuhan Yesus itu hampir tenggelam boatnya. Murid-muridnya teriak luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus tidur? Dan mereka ternyata dihantam sama angin badai. Perahunya hampir tenggelam. Akhirnya Tuhan Yesus bangun dan dia bilang, diamlah dan tenanglah. Saudara-saudara tahu cerita itu ya. It's actually on the way to Gerasa. So you have to imagine. Tuhan Yesus menyelamatkan satu orang. Dan dia harus lewati badai, saudara. Bukan hanya melewati badai. Kita tahu ceritanya, dia mengorbankan 2.000 babi untuk satu orang. Bukan hanya itu, saudara. Tadi kita sudah baca, setelah orang itu waras, sembuh. Penduduk lokal itu bukan me-welcome dia. Bukan berterima kasih kepada dia. Penduduk lokal itu justru berkata, aduh lebih baik kamu jangan di sini deh. Keluar. Pergi. Now, here it is. Listen to me. Can you imagine sebagai pencipta langit dan bumi diusir sama penduduk lokal, saudara? Hanya karena satu orang. All because of one person that nobody cares. Dia lewati badai. Dia lewati yang namanya bau mistis atau whatever it is di malam hari. He fought nature. He fought tiredness. He fought rejection. He fought the devil himself. He fought them all. All of this just because of one person. Dia kalahkan maut. Dia kalahkan roh jahat. Dia kalahkan badai. Dia rela untuk ditolak sama penduduk lokal. Hanya untuk menyelamatkan satu orang. My point is this. Bahwa Tuhan Yesus menghampiri orang Gerasa ini. Bukan pada saat orang Gerasa ini sudah waras, saudara. Bukan pada saat orang Gerasa ini mempunyai nilai tambah untuk membantu pelayanan Tuhan Yesus. No. Tuhan Yesus menghampiri dia di dalam kondisinya yang bobrok, saudara. Di dalam kondisinya yang belum waras dan ditinggal dan tidak punya teman. Actually, setelah saya pelajari, ternyata ya memang Tuhan Yesus itu mempunyai karakter yang seperti ini. Saya kasih contoh satu lagi, beberapa contoh. Ingat saudara cerita waktu Thomas, murid Yesus, tidak percaya kepada dia. Dan dia bilang, kalau aku belum mencucukkan tanganku di tangan dia, maka aku akan tidak percaya bahwa dia bangkit. You know what he did? Tahukah saudara apa yang Yesus lakukan? Yesus datang menghampiri Thomas. Apakah Thomas sudah percaya pada saat itu? No. Dan dia bilang, look at my hand. Baru Thomas percaya. Saudara ingat cerita perempuan Samaria yang lagi menggali sumur. Yesus datang menghampiri dia. Tahukah saudara perempuan ini mempunyai 5 suami dan laki-laki yang tinggal bersama dia bukanlah suaminya. And yet Jesus visit her. Nggak tunggu. Kamu kudus dulu ya. Kamu pelayanan dulu ya baru aku tolong. Kamu sembuh dulu ya. No. Bahkan nama perempuan Samaria ini dia menunjukkan bahwa dialah Mesias yang ditunggu-tunggu. Saudara ingat perempuan yang tertangkap berzinah. Dan ahli-ahli Taurat berkata, Tuhan, hukum Musa mengatakan kita harus merajam dia dengan batu. Apa katamu? Mana perempuan ini tertangkap basah berzina. Yesus gak bilang, kamu ikut aku ya, nanti aku tolong kamu. Kamu melayani aku ya, nanti aku tolong kamu. No. Justru Tuhan lindungi dia. Dan Tuhan berikan life purpose. Go and sin no more. Guys, itulah Tuhan yang kita sembah.
He will always come to you as you are. Apapun situasi dan keadaanmu saat ini. Dimanapun kau berada. Berapa dalamnya lubang kegelapan yang kau jatuh di dalamnya. Dia mau kok menghampiri engkau. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. 2 minggu lalu, saya datang ke dalam satu rumah duka. Rumah duka ini tempat di mana teman anak saya, mereka sedang berduka. Lalu kami sekeluarga berempat datang ke rumah duka. Di Grand Heaven di Pluit. Saya ingat di dalam mobil saya ajarin anak saya yang kedua, Jesslyn baru umur 6 tahun. Dan dia kan ngomongnya tuh kadang-kadang maunya sendiri. Saudara. Saya bilang, Jesslyn nanti ketemu sama orang yang lagi berduka ngomong ya, turut berduka cita. Terus dia ngomong, oke Daddy, turut berduka cinta. Salah Jesslyn, bukan turut berduka cinta. Oh oke. Terus dia ngomong lagi yang lebih parah. Turut bersuka cita. Waduh jangan ngomong berturut bersuka cita. Turut berduka cita. Ya yang ketawa pasti tahu lah anak saya seperti apa gitu ya. Turut berduka cita. She's so funny. Akhirnya kita duduk, kita datang dan ternyata ibadah penghiburan lagi dilakukan. Dan ibadah penghiburannya bukan dalam agama Kristen, tetapi dalam agama Buddha. Buat teman-teman yang mungkin pernah hadir di rumah duka yang sedang dilayani sama temple gitu ya, wihara. Pasti saudara tahu bahwa cukup meriah, cukup heboh gitu ya. Jung tang gitu ya saudara. Kadang-kadang bingung juga mau ngomong gimana. Kita duduk, saya sama istri saya kita duduk. Pada saat saya duduk, saya lihat ada suami istri, bapak-bapak, ibu-ibu senyum-senyum sama saya saudara. Saya bilang, ini siapa ya? Apa saya kenal? Saya duduk, saudara. Gak lama dia langsung samperin. Bapak kan yang di GBI PRJ kan ya? Waduh ini. Bapak yang suka khotbah di doa fajar kan ya? Oh iya Pak. Saya langsung inilah ya, maksudnya ya sopan lah ya gitu ya. Terus dia nanya, Bapak sudah jadi hamba Tuhan berapa lama? Saya bilang secara fungsi saya sudah melayani Tuhan 25 tahun, mungkin sebagai hamba Tuhan saya secara fungsi saya sudah melakukannya 10 tahun, di tahbisan kira-kira 4 tahun yang lalu. Terus pertanyaan berikutnya yang ini yang bikin saya grogi saudara. Dia bilang berarti Bapak sudah tahu Alkitab luar dalam dong ya. Nah ini saudara ya. Dia lanjutkan pertanyaannya. You will never believe the question. Dia bilang gini, Bapak percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu adalah manusia sempurna yang menggantikan Adam? Ada betulnya. Tapi saya jawab, ya betul dia manusia sempurna tetapi dia terlimitasi. Ada limitasi yang ada di dalam tubuhnya karena dia mengambil tubuh seorang manusia. Dia bilang begini saudara. Adam kan manusia sempurna ya Pak. Dan dia tidak dilahirkan. Menurut saya dia gak punya udel Pak. Ini kalau gak salah pernah ditanyakan sama anak binaan saya yang namanya Raymond. Mana dia? Berarti Pak Pendeta, Adam itu kan gak punya udel ya atau pusar. Saya mikir-mikir benar juga dia gitu ya saudara ya. Nah pertanyaan berikutnya yang bikin tambah pusing saudara buat saya. Dia bilang karena Yesus manusia yang sempurna. Berarti jangan-jangan Tuhan Yesus gak punya pusar juga ya Pak. Saya mikir-mikir, ini jawabnya bagaimana? Dia bilang kalau misalnya dia manusia yang sempurna, kalau punya udel berarti kan perlu digunting, ada cacat katanya. Saudara yang kenal saya dulu, mungkin teman-teman yang dari youth, you will know me. Dulu saya bakal rada emosi. Saya pikir, aduh lagi jungcang. Saudara, apakah Tuhan Yesus punya pusar? Jungcang. Aduh Tuhan Yesus. Kalau saudara kenal saya dulu, saudara akan merasa, wah kok Eradi pasti marah nih. Kok Eradi nih pasti kesel nih. Saya merasa tidak nyaman mulai agak dulu mungkin ya. Tapi saya ingat saudara, listen to me. Di tengah hiruk pikuk itu, di tengah pertanyaan yang mendesak dan penting itu saudara. Roh Kudus ngomong sesuatu sama saya. Dia ngomong begini. Ini sebelum saya baca firman ini. Roh Kudus ngomong, meet him where he is. Maksudnya apa?
Meet him where he is. Tuhan ngomong sama saya. Dan Tuhan berikan kebijaksanaan. Banyak orang Kristen ada di dalam satu journey iman. Setuju ya saudara ya? Journey-mu beda dengan journey-ku. Bukan berarti saya lebih baik dari saudara-saudara. Bukan berarti saya lebih baik dari bapak ini saudara. Tapi kita semua ada di dalam satu journey. Dan Tuhan minta saya layani bapak ini. Where he is. Dengan pertanyaan itu, layani dia. Dan itu membuat saya berubah saudara. Seringkali kita orang Kristen, bahkan saya secara pribadi, kita hanya mau melayani mereka jika mereka dekat dengan posisi kita, sefrekuensi secara knowledge. Kita mau melayani dia kalau pengertian imannya mirip dengan kita, karakternya cocok dengan kita, komunitas kita, baru kita layani. Tapi malam itu Tuhan ajarkan saya sesuatu yang baru. Untuk keluar dari zona nyaman dan temui jemaat ini di situasi pergumulan yang dia miliki. And I think itu pesan Tuhan buat kita semua sore hari ini. Bagi kita yang bergumul di mental health, He will fight heaven and earth to be with you. Buat kita yang melayani Tuhan, punyailah kerinduan untuk dipakai Tuhan, untuk menemui orang yang membutuhkan, tanpa judgmental spirit. Meet them where they are. Temui mereka dimanapun mereka ada. Healing starts with honesty. Healing comes with purpose. Dan yang ketiga, healing comes to you as you are. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi saudara. Kita renungkan firman Tuhan. Are you blessed saudara? Diberkati? Berapa banyak yang diberkati? Mari kita angkat tangan. Wah, haleluya. Mari kita renungkan lagu ini. Sekali lagi kita jadikan lagu ini doa kita sama-sama, saudara. Haleluya. To the one. I sing forever to the one. Yes, Lord Jesus. I sing for sekali lagi to the one who has rescued my soul. To the one who is Savior of all, I sing for. To the one, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. To the one who is Savior. Yes, Lord. To the one who has welcomed me home. To the one who is Savior of all, I sing for. With hearts held, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. Yes, Lord Jesus, your grace I stand, the greatest of all romance, your love with hearts, with Lord, I give, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God. Come on, let's sing it to the one, yes, Lord Jesus, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever, to the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, I sing forever.
Bagi saudara-saudara, mari kita semua tundukkan kepala. Oh Jesus. Bagi yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Come on church, come on church. Lift up your faith. Yes, yes Lord Jesus. Tidak perlu melihat ke kiri dan ke kanan. Jika engkau sedang bergumul dengan kesehatan mental, Tuhan yang sama yang melawan badai, melawan kegelapan malam, melawan stigma, melawan yang namanya penolakan, juga hadir di sini dan rindu untuk menyembuhkan engkau. Saudara, jika engkau rindu untuk disembuhkan Tuhan, kau berkata, Tuhan, I get you now. I have to hug the cactus. Saya harus memiliki owning myself. Owning the problem. Saya mau belajar dan saya mau memulai this journey of healing bersama dengan engkau. Jika engkau orangnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Angkat tinggi-tinggi sambar Tuhan. Bapak hamba berdoa buat teman-temanku yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Mungkin tidak ada orang yang tahu pergumulan mereka. The struggle, the pain, the loneliness. Merasa sendirian, merasa ada di dalam lubang yang tidak bisa keluar. Tuhan, heal them in Jesus' name. Sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka. Temui mereka where they are. Hamata kashika mata kalabala. Yes, saya bisa merasakan ada kesembuhan terjadi di tempat ini. Thank you Jesus. Kami berdoa Tuhan supaya kami sebagai gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang keluar dari comfort zone dan menemui jiwa-jiwa yang terluka dan berbeban berat. To meet them where they are. Kiranya kami boleh mempunyai compassion, belas kasihan, kesabaran untuk melayani mereka. Yes Lord, here I am, send me. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Utuslah kami semua to PM di tempat ini. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Thank you Jesus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, pesan Tuhan adalah biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita duduk dengan dalam hadirat Tuhan pelan-pelan. Mari kita tundukkan kepala. Buat teman-teman yang belum menerima roti dan anggur bisa angkat tangan supaya bisa dibantu oleh teman-teman ushers. Ini masa yang kudus tuh, saudara-saudara. Just tunggu sebentar. Tuhan masih bekerja di antara kita. Siapakah kami Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Yet you come down, Kau rela turun dari sorga untuk menemui kami di tengah kebobrokan kami. Kami merasakan kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Penuhi kami, sembuhkan kami yang dalam bermasalah dalam mental health Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara dan saya dalam perjamuan kudus ini. Tetapi dia rindu untuk kita makan dengan cara yang benar. Maybe the first step is today. Untuk mengatakan, iya Tuhan, aku orang berdosa. Aku butuh ditolong. Iya Tuhan, aku butuh ditolong. Jangan simpan dosa.
Dan kalau Tuhan ingatkan kita akan dosa-dosa kita, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Kami berikan kepada Engkau. Sucikan dan kuduskan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, the beloved of Christ. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat 2PM, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan kami. Kau sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat-Mu, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, kami terima dalam nama Yesus. Mari suami-suami angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya pengurapan raja, imam dan nabi, pengurapan hikmat kebijaksanaan yang selalu baru, boleh Tuhan berikan kepada engkau. Kiranya Tuhan berkati engkau dengan kesehatan yang sempurna, supaya engkau sanggup membawa keluargamu, memimpin keluargamu, hidup takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan dan usahamu menjadi berhasil. Para istri di tempat ini, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Para suami di sebelahnya, doakan istrimu. Bapa, jadikan para istri di tempat ini tiang doa dan tiang penolong bagi suami dan anak-anak mereka. Jadikan mereka anggur yang manis di tengah keluarga mereka. Jadikan mereka Tuhan orang-orang yang luar biasa cakap mendidik anak-anak mereka hidup takut akan Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaannya. Kiranya hikmat baru boleh turun atas para istri di tempat ini. Untuk para anak-anak muda yang belum menikah, para single parents, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan adalah menjadi identitasmu. Engkau akan menjadi anak-anak muda yang menjaga kekudusan, berhasil di dalam pekerjaan dan studimu. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas boleh ada dan turun atas dirimu. Bagi engkau yang bekerja, kiranya Tuhan jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Kau berikan mereka keberhasilan, breakthrough, keberuntungan. Tuhan pakai hidup mereka Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk para single parents di tempat ini, kami percaya Tuhan, mereka tidak berjalan sendiri, tetapi engkau ada bersama dengan mereka. Kiranya Tuhan hikmat-Mu turun untuk mereka bisa membawa keluarga mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya hari ini boleh menjadi the starting point of our journey untuk kesehatan mental. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi untuk menyelesaikan ibadah kita hari ini. Jemaat yang dikasihi, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau. Kiranya semakin hari engkau semakin dipakai Tuhan, semakin hari engkau semakin sehat, semakin berdampak,
Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin, 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 amin. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday.